Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel, sekarang ini saya berada di belakang rumah saya ya. Kebetulan ada lahan yang lumayan luas ya, lebih kurang 8 kali 10 meter ya, yang dikelilingi oleh tembok. Sebelah barat itu saya dulu buatkan kolam untuk lele ya. Sementara masih berhenti dulu ya karena sesuatu hal ya, maka untuk budidaya lelenya saya hentikan. Nah, ini adalah penampakan kolam lele saya ya, sementara ini saya hentikan. Dan di sebelah timurnya ini ada beberapa pohon naga ya, terutama jenis merah dan jenis kuning ya, tapi didominasi jenis merah karena tingkat produktivitasnya lebih tinggi ya. Ini jadi separuhnya ini ada saya tanami pohon naga ya. Dulunya sebelum terserang wabah ya, yang orang bilang cacar ya, cacar naga atau busuk batang ya. Ini buah naga yang cukup rimbun ini sangat produktif sekali ya. Buahnya besar-besar, kemudian mengkilat kulitnya itu, dan rasa manisnya itu tinggi ya, karena ini benar-benar alami ya, tidak alami artinya tanpa adanya rekayasa penyemprotan. Cuma kalau pupuk memang saya padu antara pupuk herbal ya, saya membuat POC, pupuk organik cair ya, yang saya buat dari beberapa tanaman herbal, ada probiotik, ada apa itu ya, pokoknya dari ada air kelapa ya, ada air bekas cucian beras yaitu ya, sama juga saya selingi dengan menggunakan pupuk-pupuk buatan pabrik ya, khususnya pupuk lengkap ya, yaitu NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, kondisi saat ini ya, ini sejak kapannya saya kurang tahu betul, tapi menurut perkiraan saya ya, karena saya ya sempat kaget aja ya, loh kok jadi rusak seperti ini ya. Jadi apa, dari batangnya itu mengering gitu ya, seperti ini ya, nampak sekali ya. Ini sebagian sudah saya potong ya, kalau mau saya habiskan seluruhnya tentunya eman ya, karena untuk menjadi pohon yang selebat ini butuh waktu bertahun-tahun ya. Nah, baru saya searching di Google, nah ternyata ya ini kena jamur ya, jamur ya. Kalau secara ilmiah ya, nama penyakitnya itu antraknosa ya, antraknosa ya. Terus kalau kita menyebut itu cacar ya, cacar, karena daunnya batangnya itu menjadi ya krepeng-krepeng, kropos kering ya, maka juga disebut dengan penyakit busuk batang ya, busuk batang seperti ini kan kondisinya ya. Nah, akibat dari penyakit ini ya, biasanya bulan-bulan September ya, itu pengalaman tahun lalu itu sudah berbunga ya, sudah berbunga ya. Nanti kira-kira 2 bulan lagi, bulan-bulan 11 ya, bulan-bulan November, Desember, Januari itu panen ya, panen rutin ya, panen rutin.
buahnya sangat bagus ya, merah, mengkilat dan besar-besar ya, itu. Beda dengan yang dijual di pasaran ya, buah naga yang syarat ini karena ini mendekati alami ya, tanpa rekayasa penyemprotan. Memang pupuk aja yang memang saya kadang menggunakan pupuk buatan pabrik ya. Tapi dari beberapa keluarga yang saya kirimi atau pas berkunjung ke rumah itu saya kasih oleh-oleh, itu mengatakan bahwa buah naga milik saya ini rasanya lebih manis ya, lebih legit ya. Kalau dibuat jus juga lebih enak. Tapi sekarang kondisinya ini seperti ini ya. Nah, menurut penelitian ya, kenapa kok bisa muncul jamur ini antraknosa ini ya, atau busuk batang ini faktor alam ya, faktor alam. Kita tahu bahwa bulan-bulan Januari ya, Januari, Februari, Maret ya, sampai Agustus ya, itu masih sering turun hujan ya. Jadi terjadi anomali cuaca ya. Biasanya itu bulan-bulan 3 itu sudah jarang hujan, tapi tahun 2022 itu intensitas hujan ya, itu dari Januari ya sampai Agustus itu sangat tinggi ya. Nah, ini menyebabkan kondisi udara itu lembab ya. Nah, karena lembab maka memudahkan tumbuh jamur ya. Ini juga sisi lain, kelompok buah naga saya ya, rata-rata jenis merah. Ini tadi sebagian sudah saya potong-potong ya. Ini bekas potongannya masih di bawah, belum saya bersihkan ya. Ini yang masih ada beberapa batang yang masih belum saya potong, yang busuk ya. Nah, jadi biasanya itu bulan-bulan 9 seperti ini sudah banyak bunga ya, tapi karena kondisi sekarang ini seperti ini ya, maka jarang berbunga ya. Dan kalau buah ya, kemarin saya cek ada buah satu ya, itu buahnya juga tidak sebagus seperti biasanya ya. Ini bisa saya shot ini ya. Nah, ini ya. Ini adalah contoh buah naga yang baru saya petik ya. Bentuknya itu bures-bures ya, tidak menarik ya, walaupun di dalamnya juga merah, tapi penampakannya itu sangat tidak menarik ya. Ini adalah efek dari terkenanya cacar ya, terkenanya cacar atau busuk batang pada buah naga. Tadi saya jelaskan bahwa akibat anomali cuaca, hujan yang sangat tinggi ya, maka pada buah naga ini terserang penyakit antraknosa ya, atau kena cacar ini ya. Nah, karena ini termasuk jenis jamur yang menyerang ya, maka nanti pengobatannya itu menggunakan jenis racun fungisida ya. Tapi tidak salah kalau dipadu dengan racun jenis insektisida ya. Kenapa? Karena pada buah-buah naganya itu juga sering dihinggapi atau dikerubungi oleh semut-semut ya itu. Tapi yang dominan untuk pengobatannya adalah menggunakan fungisida ya. Untuk merek terserah ya. Ada banyak di pasaran, tinggal kita bilang sama yang jualan, beli obat racun fungisida ya untuk membasmi jamur atau cendawan. Jadi saudaraku channel ya, untuk masalah pohon naga yang lagi merana ini ya, ini saya sudah melakukan pembenahan ya,
Yang pertama adalah saya potongi pucuk-pucuk yang terserang ya. Jadi saya potong sampai yang masih sehat ya. Ini masih perlu tenaga yang banyak ya, walaupun luasnya 10 kali 8 ya. Dan ini mengelilingi tembok ya, karena ini lahan saya ini saya kelilingi tembok. Saya kelilingi tembok ya, seperti ini. Maka saya nanti secara bertahap akan memotong batang-batang yang terkena jamur ya. Yang kedua yaitu saya lakukan penyemprotan secara insentif ya, secara berkala ya, mungkin 3 hari sekali ya saya semprot ya, dengan menggunakan fungisida. Juga nanti akan saya padu dengan menggunakan racun dari jenis insektisida. Dan langkah yang ketiga ya adalah saya beri pupuk kimia ya, yang kandungan nutrisinya itu lengkap, kandungan unsurannya lengkap ya. Nanti saya oplos dari triple, dari pupuk urea, dari pupuk NPK ya, nanti akan saya oplos dan saya akan taburkan di bawah pohon, kemudian nanti saya siram dengan air ya. Mudah-mudahan dengan cara tadi itu pohon naga saya ini cepat pulih ya. Dan untuk sahabat channel barangkali mengalami kejadian yang saya alami seperti ini ya, yang punya lahan pohon naga mungkin di kebun atau di halaman rumah atau di belakang rumah, bisa dilakukan seperti apa yang saya lakukan ya. Nanti kalau sudah pulih akan saya videokan lagi dan saya akan unggah di YouTube kami ya, yaitu di channel Aba Family Channel. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita ya. Dan selalu kita itu menghijaukan bumi ya, dengan cara banyak bertanam apapun bentuknya ya. Kita menanam ini secara tidak langsung adalah ikut andil ya dalam menyumbangkan oksigen untuk paru-paru dunia. Dan insya Allah kalau kita menanam ya, kita niati ikhlas karena Allah ya, maka nanti kalau misalnya kita sudah meninggal dan tanah masih hidup dan dinikmati oleh ahli waris misalnya, atau ada buahnya yang dimakan oleh codot atau burung, itu adalah jariah kita ya. Barangkali itu saja ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Apa itu? Memanfaatkan lahan sejengkal apapun ya untuk ditanami. Baik itu tanaman, bunga-bungaan atau yang lain. Terima kasih saudaraku ya. Semoga kita bertemu dengan video berikutnya di channel Aba Family Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.